Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri, lalu berjalan ke sana kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Renungan hari ini berjudul, Selalu Bisa Memberi. Seorang pria bertandang ke rumah tetangganya untuk meminjam uang guna membeli beras dan lauk. Ia tidak memiliki penghasilan karena belum juga mendapat pekerjaan baru setelah kena PHK beberapa bulan lalu. Malangnya, si tetangga mengaku tidak punya uang. Namun sejak hari itu, si tetangga selalu berbagi masakan kepadanya. "Ini hasil kebun saya, bisa kita makan bersama," ujarnya. Ketika seorang laki-laki lumpuh melihat Petrus dan Yohanes melintasi pintu gerbang bait Allah, ia berteriak minta sedekah. Alih-alih memberi uang, Petrus menjawab, "Emas dan perak tidak ada padaku." Namun ini dikatakannya bukan karena ia menghindar, supaya laki-laki itu memaklumi seandainya Petrus tidak memberi uang. Sebaliknya, Petrus memberi mukjizat kesembuhan yang tentu saja nilainya jauh lebih besar jika diukur dengan uang. Seringkali keterbatasan materi menjadi penghalang untuk menyatakan kasih. Karena kondisi keuangan yang terbatas, kita menjadi jarang ambil bagian dalam menyatakan kasih. Padahal, bukankah anak-anak Tuhan dijadikannya kaya dalam karunia, berkat, serta penghiburan rohani? Harta surgawi ini tentu bermanfaat bagi sesama ketika kita pakai untuk menyatakan kepedulian. Hadir untuk menemani yang merasa sepi, sendiri, dan berduka misalnya. Dapat pula memberi diri untuk mendengarkan keluh kesah mereka yang sedang dalam impitan pergumulan. Ya, tenaga, waktu, ide, pikiran, dan seluruh kemampuan kita dapat dipakai untuk melayani sesama
bahkan nilainya tak kalah dengan pemberian yang berupa materi. Tuhan mengaruniakan banyak berkat rohani yang tidak akan pernah habis sekalipun kita bagikan setiap saat. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.